John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. Breaking news guys. Akhirnya resmi PSSI menunjuk pelatih baru dan diumumkan pekan depan. Gila. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Federasi, media, dan publik sepak bola Asia Tenggara sontak terdiam. Bukan karena sebuah gol salto indah dari luar kotak penalti. Bukan pula karena skema taktik revolusioner yang membongkar pertahanan lawan. Bahkan bukan karena kemenangan dramatis di menit akhir laga final. Keheningan itu datang dari sesuatu yang jauh lebih sunyi, tetapi dampaknya jauh lebih mengguncang. Sesuatu yang tidak terlihat di lapangan hijau, tidak terdengar di stadion, namun bergaung keras di ruang-ruang rapat Federasi Sepak Bola Kawasan. Gaji. Ya, gaji pelatih tim nasional Indonesia. Pagi itu suasana Kuala Lumpur disebut-sebut berubah drastis. Bukan karena cuaca, bukan karena isu politik, melainkan karena satu kabar yang beredar cepat di kalangan elit sepak bola Malaysia. Angkanya beredar dari mulut ke mulut, dari satu diskusi tertutup ke diskusi lainnya. Tidak ada rilis resmi, tidak ada konferensi pers, namun efeknya nyata. Federasi Sepak Bola Malaysia dan FAM disebut langsung terdiam. Lama, sunyi, tanpa komentar. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena kata-kata terasa tidak lagi cukup. Apa Indonesia benar-benar memberi segitu besar untuk seorang pelatih? Kalimat itu konon terucap pelan, nyaris seperti gumaman dari seorang petinggi sepak bola Malaysia dalam sebuah pertemuan internal. Nada suaranya bukan sinis, bukan pula meremehkan. Itu adalah nada yang lahir dari keterjegutan, campuran antara tidak percaya, terkejut, dan sedikit gelisah. Karena ini bukan soal siapa pelatihnya semata. Ini tentang siapa yang berani melangkah sejauh itu. Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara dengan potensi raksasa, basis supporter terbesar di Asia Tenggara, populasi pemain muda yang melimpah, gairah sepak bola yang nyaris tak tertandingi. Namun, narasi yang selalu menyertainya juga sama kuatnya. Manajemen yang tidak konsisten, konflik internal, proyek jangka pendek, pelatih datang dan pergi, ambisi besar, eksekusi setengah hati. Narasi itu bertahan lama, bahkan di Malaysia, narasi tersebut nyaris menjadi asumsi baku. Malaysia sering memposisikan diri sebagai pihak yang lebih stabil, lebih rapi, lebih terstruktur. Liga berjalan, infrastruktur relatif terjaga, pendekatan federasi dianggap rasional, tidak gegabah, tidak emosional. Namun, satu nama mengubah banyak hal. John Herdman. Bukan pelatih sembarangan, bukan nama eksotis tanpa rekam jejak. Herdman adalah simbol proyek jangka panjang, pelatih dengan pengalaman membangun, bukan sekedar meraih hasil instan. Pelatih yang dikenal menanam fondasi, membentuk kultur, dan memikirkan masa depan lebih dari sekedar satu turnamen. Dan Indonesia bukan hanya merekrutnya, Indonesia mengikatnya dengan kontrak yang membuat kawasan terdiam. Media Malaysia mulai bergerak. Satu persatu portal olahraga mengangkat isu yang sama. Bukan headline kemenangan, bukan analisis lawan, melainkan satu angka yang terus diulang-ulang. Angka yang disebut-sebut berada jauh di atas standar Asia Tenggara. Angka yang bahkan membuat beberapa federasi Asia Timur mungkin berpikir dua kali. Ini bukan angka ASEAN, tulis salah satu kolumnis senior Malaysia. Ini angka yang biasanya hanya berani dipasang oleh federasi dengan ambisi global. Nada tulisan mereka menarik, tidak menyerang, tidak mengejek, justru penuh tanda tanya. Seolah-olah mereka sendiri sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya dilakukan Indonesia. Karena yang membuat mereka terdiam bukan hanya besarnya gaji, yang lebih mengusik adalah keseluruhan paketnya. John Herdman tidak datang ke Indonesia sebagai pelatih yang harus menyesuaikan dengan struktur lama. Ia datang sebagai pusat proyek, sebagai arsitek. Ia diberi kewenangan penuh dalam urusan teknis, pemilihan staf, metodologi latihan, program fisik, pendekatan sports science, bahkan arah pengembangan pemain muda. Tidak ada intervensi, tidak ada tarik-menarik kepentingan,
tidak ada kompromi setengah hati. Bagi banyak federasi di Asia Tenggara termasuk Malaysia, ini terasa asing. Di banyak tempat, pelatih masih harus bernegosiasi dengan birokrasi. Keputusan teknis sering berbenturan dengan kepentingan struktural. Pelatih adalah bagian dari sistem, bukan pengendali sistem. Di Indonesia, John Herdman justru memegang kendali penuh. Dan disitulah kegelisahan itu muncul. Ini bukan hanya soal uang, tulis media Malaysia lainnya. Ini soal kepercayaan total. Kepercayaan yang mahal, kepercayaan yang beresiko, namun juga kepercayaan yang menunjukkan keseriusan. Bocoran yang beredar di kalangan media Asia Tenggara menyebutkan bahwa total paket kompensasi Herdman tidak hanya mencakup gaji pokok tahunan yang fantastis, tetapi juga bonus performa, insentif kelolosan turnamen besar, serta kontrak jangka panjang yang menjamin stabilitas proyek. Tidak ada kesan coba-coba, tidak ada nuansa sementara. Ini adalah pernyataan. Indonesia tidak sedang membangun tim untuk hari ini. Indonesia sedang membangun masa depan. Dan itulah yang membuat Federasi Malaysia terdiam lebih lama dari biasanya. Selama bertahun-tahun, pendekatan Malaysia dikenal konservatif, rasional, aman. Mereka merekrut pelatih dengan filosofi cukup untuk bersaing, cukup untuk bertahan, cukup untuk tidak tertinggal terlalu jauh. Sebuah pendekatan yang selama ini dianggap bijak. Namun langkah Indonesia membuat pendekatan itu tiba-tiba terasa usang. Jika Indonesia berani membayar pelatih dengan nilai sebesar itu, maka pertanyaannya bukan lagi tentang Indonesia. Pertanyaannya beralih ke Malaysia dan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau Indonesia sudah sejauh ini, kita masih di mana? Kalimat itu muncul di sebuah kolom opini, namun gema pertanyaannya jauh lebih luas daripada sekedar media. Ini bukan soal Piala AFF. Ini bukan soal rivalitas klasik, ini tentang peta kekuatan yang sedang bergeser, tentang siapa yang berani melangkah lebih jauh ketika yang lain masih berhitung. Yang paling mencolok dari reaksi Malaysia bukan kritik keras, justru sebaliknya, diam. Beberapa petinggi FAM memilih tidak berkomentar, tidak membantah, tidak menyanggah, tidak pula memberi ucapan selamat. Mereka mengamati, karena mereka tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Media mulai menggunakan istilah-istilah baru, Indonesia baru, Indonesia versi serius, Indonesia dengan mental proyek Eropa. Istilah-istilah yang dulu terasa berlebihan, kini muncul tanpa rasa sungkan. Langkah merekrut John Herdman dengan paket super mahal ini meruntuhkan satu persatu asumsi lama. Bahwa Indonesia tidak konsisten, bahwa Indonesia emosional, bahwa Indonesia tidak sabar. Semua narasi itu mulai menghilangkan pijakan. Indonesia kini tampil sebagai federasi yang berani mengambil risiko besar, berani keluar dari zona nyaman, berani membayar mahal demi visi jangka panjang. Dan bagi Malaysia, ini adalah alarm. Alarm bahwa rival regional mereka tidak lagi bermain di level yang sama, atau setidaknya tidak lagi berpikir di level yang sama. Kekhawatiran itu terasa meski jarang diucapkan secara terbuka. Kekhawatiran bahwa jarak akan melebar, bahwa pusat gravitasi sepak bola Asia Tenggara perlahan bergeser, bahwa pendekatan aman justru akan menjadi penghambat di era baru yang menuntut keberanian. John Herdman dengan segala fasilitas, kewenangan, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi simbol dari perubahan itu. Bukan sekedar simbol ambisi, tetapi simbol pergeseran paradigma. Indonesia mengirim pesan yang jelas ke kawasan. Indonesia siap membayar mahal untuk prestasi. Indonesia siap menanggung resiko. Indonesia tidak takut gagal. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Karena kegagalan pun kini terasa lebih terhormat dibanding stagnasi. Di ruang-ruang rapat Federasi Malaysia, satu kalimat terus terinyang. Kalimat sederhana yang terdengar ringan, namun menghantam keras fondasi pemikiran lama. Indonesia memberi segitu besar untuk seorang pelatih. Kalimat itu mungkin tidak akan tercatat dalam sejarah resmi, tidak akan muncul di papan skor, tidak akan disorot kamera. Namun kalimat itulah yang menandai satu era baru. Era di mana Indonesia tidak lagi sekedar potensi, tidak lagi sekedar raksasa tidur, tidak lagi sekedar pesaing regional. Indonesia kini adalah proyek besar yang sedang berjalan, dan John Herdman adalah wajah paling nyata dari keberanian itu. Yeah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play